Ya, salam puji Tuhan. Ya, sebelumnya saya mohon maaf kalau mungkin saya sering nongol di HP saudara atau di status saudara. Bukan apa-apa sih, karena memang panggilan saya adalah menyampaikan apa yang Tuhan ajarkan. Dan saya ini hanya menyampaikan saja. Semuanya dari Tuhan. Jauh daripada apa yang bisa saya lakukan sebenarnya. Jadi seringkali saya katakan, saya ini kalau nggak diajari Tuhan nggak bisa apa-apa. Seringkali ketika Tuhan perintahkan saya untuk lakukan, sampaikan, itu dalam hati saya sendiri itu ada rasa apa aku bisa gitu. Tetapi ketika Tuhan berkata sampaikan, saya percaya Tuhan beri saya kemampuan, Tuhan yang ajari semuanya. Dan saya ingin bukan hanya saya yang diajari, tetapi juga saudara juga diajari. Karena banyak orang yang salah jalan dalam menghadapi kehidupan, sehingga akhirnya mereka jatuh terlalu dalam dan banyak hal yang tidak baik terjadi. Oleh karena itu Tuhan ingin ajari kita semua supaya kita terus berjalan dengan Tuhan, berjalan dalam anugerah Tuhan, berjalan dalam penyertaan Tuhan, berjalan dalam kasih Tuhan. Oke, kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia, anugerah-Mu, keselamatan-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa kembali lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang ajari setiap kami, Engkau sendiri yang bicara Tuhan. Jangan hamba-Mu Tuhan, tapi Engkau yang kuasai hamba-Mu ini untuk sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, tuntun kami ke dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terus ada di dalam kami. Buka hati kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jadi hari ini saya akan sharingkan, saya beri judul tentang menyikapi masalah. Nah, saya yakin semua kita punya masalah. Cuman banyak orang menyikapi masalah dengan hal yang tidak benar, dengan salah, sehingga terjadi hal yang tidak baik. Beberapa hari kemarin ya, bukan hari kemarin sih, kemarin ada seorang yang datang ke rumah saya dengan pandangan kosong, dengan mata kosong. Padahal dia itu tadinya orang Kristen yang luar biasa. Menurut saya dia itu diberi karunia Tuhan yang ajaib. Sayangnya ketika menghadapi masalah, dia salah mengambil langkah. Kemudian dia datang ke orang yang salah. Hati-hati saudara, ketika kita menghadapi masalah, kalau kita datang ke orang yang salah, orang itu bukan memperbaiki, tetapi malah membuat semakin runyam, semakin hancur, semakin kita terpuruk. Tetapi kalau kita datang ke orang yang benar, maka kita bisa dibawa ke dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi jauh daripada itu, ada yang lebih benar lagi. Bukan datang ke orang, ya kalau datang ke orang tuh orangnya kalau sudah mati ya kita mau gimana kan gak bisa. Tapi kita harus datang sendiri ke Tuhan. Oke, saya akan sharingkan 3 respon orang ketika menghadapi masalah atau menyikapi masalah. Hal yang pertama, bersungut-sungut, marah. Nah, ini sebenarnya ini pembacaan dalam grup belajar firman Tuhan saya. Jadi saya ini dipercaya Tuhan untuk sharingkan tentang firman Tuhan, tentang apa yang Tuhan ajarkan di sebuah grup WA, namanya grup belajar firman Tuhan. Dan kami semua, bukan hanya orang yang ada di situ, saudara-saudara di situ, tapi juga saya. Mungkin seandainya nggak ada grup ini, saya jadi orang yang nggak punya komitmen untuk baca Alkitab setiap hari. Tetapi karena ada grup ini, Tuhan ingin saya baca Alkitab setiap hari dan ajari saya setiap hari. Dan saya berkata seperti ini, kalau saya diberkati, kenapa orang lain tidak? Kalau saudara diberkati, sebaiknya ketika saudara diberkati dengan apa yang disampaikan, saudara juga bisa bagikan ke orang lain. Mungkin kita nggak bisa menginjil, kita nggak bisa menangkap rema Tuhan, pesan Tuhan. Mungkin itu bukan panggilan kita, panggilan saudara. Tetapi ketika kita merasa diberkati dengan sebuah firman, renungan atau sesuatu yang disampaikan yang dari Tuhan, kita juga bisa ganti memberkati orang lain. Caranya gampang, kita bagikan saja. Seperti saya diberkati oleh Tuhan, saya bagikan ke saudara, entah melalui tulisan YouTube atau pesan suara. Begitu juga ketika saudara diberkati dengan apa yang saya bagikan dari Tuhan, saudara bisa juga bagikan ke orang lain. Gampang kan? Cuman gitu aja. Oke, kita akan baca di Bilangan 21 ayat 4 dan 5. Bilangan 21 ayat 4 dan 5. Saya bacakan
Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Jadi cerita sebelumnya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka itu ingin melewati tanah Edom, tetapi oleh orang-orang Edom, suku Edom, mereka tidak boleh, sehingga dikatakan akhirnya mereka tuh mengelilingi tanah Edom. Jadi karena harusnya lewat lurus saja gak boleh, dia akhirnya mengelilingi kan, melewati itu kan. Nah, kemudian lewat padang gurun, banyak tantangan, banyak masalah. Lalu apa responnya mereka? Sikap hati mereka apa? Lalu dikatakan, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Bersungut-sungut, marah. Itu respon yang salah. Itu respon yang pertama. Ketika kita menghadapi masalah, banyak orang yang jarinya menunjuk gara-gara kamu, gara-gara dia. Itu mentalitas korban. Ketika menghadapi masalah, mentalnya salah, sikap hatinya salah, marah dengan Tuhan, marah dengan orang lain, bersungut-sungut, marah. Berapa banyak di antara kita yang ketika menghadapi masalah sukanya nunjuk orang, bahkan nunjuk Tuhan. Gara-gara Tuhan gak kasih saya ini, akhirnya saya jadi seperti ini. Padahal gak juga. Itu karena kita sendiri yang salah. Orang yang punya mentalitas korban suka nyalahkan orang, bahkan nyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa, bersungut-sungut, marah. Itu gak akan bisa masuk tanah Kanaan. Hidupnya akan terus seperti itu terus. Karena dia gak mau maju kok. Dia gak mau introspeksi diri, gak mau koreksi apa yang salah dalam hidup saya, tetapi dia maunya suka nyalain orang, bahkan nyalain Tuhan. Sikap hati yang salah ketika menghadapi masalah. Yang pertama, bersungut-sungut, marah. Saya berdoa kita gak ada orang yang suka seperti ini, suka nuding orang kalau salah. Seringkali ketika saya menghadapi tantangan, bisa aja saya nyalahkan orang. Kenapa saya gak boleh begini, kenapa saya ditolak, kenapa, tapi saya gak mau. Apa saya protes ke Tuhan, Tuhan kenapa aku sudah mau melayani Engkau Tuhan, misalnya gitu. Gak mau saya. Saya tahu ada rencana Tuhan yang ajaib dalam hidup saya. Seringkali jalan Tuhan itu memang aneh, gak masuk akal, tapi saya gak mau nyalahkan orang. Mungkin ada yang salah dalam hidup saya, mungkin ada rencana Tuhan yang lain dalam hidup saya, sehingga saya tetap berjalan, tetap maju bersama Tuhan. Saya gak mau bersungut-sungut, gak mau marah dengan Tuhan, tapi saya koreksi apa yang kurang, apa kehendak Tuhan dalam hidup saya. Oke, hal yang kedua. Jadi bagaimana sih cara kita yang benar menyikapi masalah? Ini hal yang kedua. Cuman ada 3. Datang ke Tuhan, berdoa. Ini cara yang benar. Ketika kita menghadapi masalah, tadi saya katakan, kita bisa datang ke hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan loh. Jangan hamba dunia loh. Karena banyak orang ngakunya hamba Tuhan tapi hidupnya hamba dunia. Khotbahnya pintar tentang Tuhan tapi hidupnya dunia. Tuhan sudah berkata, nabi-nabi palsu itu bagaimana cara kita melihatnya? Lihat dari buahnya, lihat dari hidupnya. Mereka juga pintar ngomong tentang Tuhan. Iblis saja pintar tentang firman Tuhan kok. Karena itu lihat buahnya, kehidupannya. Kalau dia cuma ngomong pintar tentang Tuhan tapi gak punya kehidupan dengan Tuhan, ya itu gak benar itu. Makanya Tuhan ngomong bagaimana cara membedakan nabi palsu dengan nabi Tuhan, hamba Tuhan dengan hamba entah siapa. Lihat cara hidup mereka. Lihat cara hidup mereka. Kalau hidupnya dengan Tuhan, dia nggak punya, ya nggak terus melakukan yang tidak baik, tidak melanggar firman Tuhan. Kalau tuh fokus hidupnya hanya Tuhan, ya dia hamba Tuhan. Kalau fokusnya ke dirinya sendiri, organisasinya sendiri, gerejanya sendiri, kepentingannya sendiri, ujung-ujungnya untuk dirinya sendiri, ya entah itu hamba siapa itu. Ya. Jadi ingat, hati-hati. Benar, karena saya ngomong gini karena ada salah satu teman saya yang datang ke orang yang salah.
gak memperbaiki, malah tambah runyam. Akhirnya datang ke rumah saya dengan pandangan mata kosong, benar-benar terpuruk. Tapi Tuhan itu ajaib ya. Tuhan itu selalu menyayangi kita, anak-anaknya. Jadi selalu ada jalan untuk pemulihan. Dan dia siang datang, sorenya sudah pulih, sudah bisa senyum, sudah bisa ngomong. Saya senang sekali karena kuasa Tuhan itu memang benar-benar ajaib. Saya senang kalau kita semua tidak kalah dengan iblis, tidak kalah dengan intimidasi, tidak kalah dengan hal yang tidak benar, tapi kita menang bersama Tuhan. Caranya bagaimana menghadapi masalah? Datang ke Tuhan, berdoa. Contohnya di 1 Samuel 30 ayat 6 sampai 8. 1 Samuel 30 ayat 6 sampai 8. Oke, saya bacakan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar, Imam Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Jadi ceritanya ketika Daud pergi, kemudian dia pulang ke rumah. Ketika dia pulang ke rumah, ternyata wilayahnya itu sudah diserang dan semuanya ditawan, harta bendanya habis. Kalau kita baca di ayat kelima ini, juga kedua istri Daud ditawan, Ahinoam, perempuan Yisrael, Abigail, semua ditawan, harta bendanya habis. Dan Daud sangat terjepit, masalah yang sangat berat. Bahkan dikatakan rakyat hendak melempari dia dengan batu. Lalu apa yang dilakukan Daud? Datang ke Tuhan, berdoa. Jadi jangan salah ya, berdoa itu Tuhan, oh Tuhan, aku minta A, B, C, D, E, F, G, selesai, amin gitu. Nah, terus Tuhan mau ngomong, Tuhan aku minta A, B, C, D, Tuhan mau ngomong begini, dia sudah amin dulu, amin. Tuhan gak jadi ngomong. Jadi doa itu komunikasi sebenarnya. Makanya saya senang nih, di gambar ini saya beri gambar tentang Maria yang duduk dekat kaki Tuhan. Oh, ada interaksi dengan Tuhan, dia lihat wajah Tuhan, dia ngomong dengan Tuhan. Mungkin Tuhan ngomong sesuatu ke Maria, Maria tanya, loh ini artinya apa Tuhan? Ya gitu. Doa itu seperti itu. Ketika kita ada masalah, datang ke Tuhan, berdoa seperti Daud tadi, tanya Tuhan. Banyak orang berpikir Tuhan itu gak bisa ngomong ya, jadi mereka gak pernah ngajak Tuhan ngomong. Dipikirnya Tuhan tuh gak bisa ngomong ya, makanya aneh. Tuhan itu bisa ngomong, bisa ngasih petunjuk. Maria suka duduk dekat di bawah kaki Tuhan karena dia mendapatkan petunjuk, mendapatkan rema, mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Doa, datang ke Tuhan. Jangan datang ke orang, apalagi orang yang salah. Saudara akan semakin terjerumus, akan semakin jatuh, saudara. Hati-hati, hati-hati, benar. Yang pertama harus saudara lakukan, datang ke Tuhan. Harus datang ke Tuhan. Misalnya ada intimidasi atau perkataan yang tidak benar, hadapkan ke Tuhan. Tuhan, kenapa seperti ini? Saya beberapa waktu yang lalu ada seorang bapak ya, dia punya 2 anak, kehidupannya memang berat ya, dia juga mantan orang nggak benar. Terus dia ngomong, gimana ya, saya tuh kok hidupnya seperti ini terus, saya padahal ingin bertobat, tapi kok saya bertobat hidup saya susah. Terus saya ngomong, Mas, coba kalau malam sendiri datang ke Tuhan, doa, ngomong ke Tuhan, Tuhan aku tuh ingin hidup benar, aku ingin menghidupi anak istriku dengan benar Tuhan. Beri aku pekerjaan, beri aku sesuatu yang baik. Ngomong dengan Tuhan saat malam, saat sendiri. Ngomong, doa. Besok aktivitas seperti biasa. Jadi begini loh saudara, bedanya ketika mungkin kita bekerja, sama-sama bekerja,
Tapi dengan campur tangan Tuhan, Tuhan bisa kirim orang. Oh ini Pak ada rezeki Pak. Oh Pak ini ada pekerjaan ini, ada job ini, ada order ini. Tapi ketika kita sendiri, kita sama-sama bekerja, tapi hasilnya nggak ada. Kalaupun ada hasil, semuanya sia-sia seperti musnah. Delalah ada apa? Delalah ada apa? Ya, ingat, ketika kita menghadapi masalah, menyikapi masalah, hal yang paling benar adalah datang ke siapa? Ke bos, ke Pak Pendeta, ke rohaniawan, ke saya atau ke siapa? Bukan, datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan. Kalau memang benar-benar saudara minta petunjuk, mungkin saudara, aku ingin tanya ke manusia, ke hamba Tuhan, cari hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan. Ya, benar-benar hamba Tuhan. Hidupnya orang itu memang mengabdi ke Tuhan. Jadi saudara dapat pemulihan yang benar. Ya, oke ya. Hal yang benar. Yang ketiga, mengandalkan kekuatan. Nah, dalam mengandalkan kekuatan ini adalah sikap yang salah dalam menghadapi masalah, menyikapi masalah, yaitu mengandalkan kekuatan. Bisa kekuatan sendiri, bisa kekuatannya orang lain, pokoknya mengandalkan kekuatan bukan Tuhan. Ya, mungkin aku nih hebat, aku pintar, aku bisa sendiri. Orang ateis kan gitu. Jadi dia karena nggak mau mengandalkan Tuhan, ketika menghadapi masalah, mereka akan berjuang sendiri, jatuh bangun sendiri. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya ya ada yang bisa. Terus kok bisa gimana Pak? Nah, itulah sebenarnya begini. Banyak orang menghadapi masalah, menyikapi masalah dengan kekuatannya sendiri, dengan kehebatan sendiri, dan berhasil baik. Tetapi kemudian Tuhan berkata, makanya ini saya beri gambar tentang orang kaya yang punya banyak harta. Nih, aku sudah kaya, aku siapkan lumbung-lumbung dan hal yang lain. Tetapi kemudian Tuhan berkata, hei kamu orang kaya yang bodoh, hari ini nyawamu aku ambil. Untuk siapakah semuanya itu? Jangan bodoh. Mungkin kau bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri atau kekuatan orang lain, terus berjuang terus seumur hidup untuk terus berjuang untuk bisa mengandalkan, untuk bisa tidak terpuruk menghadapi masalah dengan kekuatan sendiri, kemudian bisa kaya. Akhirnya Tuhan berkata, semua yang kau kumpulkan itu untuk apa? Tadi saya ngomong-ngomong sama teman saya di jalan, harta, tahta, wanita itu fana. Suatu hari semuanya itu harus kita tinggalkan. Harus kita tinggalkan. Orang dibuat sampai jatuh bangun, sampai gontok-gontokan, sampai saling sikut, tipu sana tipu sini, hanya untuk itu. Toh akhirnya semua kita tinggalkan. Kerja harus, Tuhan berkata, orang yang gak bekerja janganlah ia makan. Tetapi dalam semuanya itu Tuhan yang utama, Tuhan yang nomor satu. Kalau memang panggilan saudara sebagai raja, lakukan yang terbaik, dan Tuhan yang berkati. Kemudian pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba kita baca ini tentang kisah seorang raja di 2 Tawarikh 14 ayat 9 sampai 13. 2 Tawarikh 14 ayat 9 sampai 13. 2 Tawarikh 14 ayat 9 sampai 13. Ya, jadi ceritanya tentang Raja Asa. Ini Raja Yehuda. Suatu hari Raja Asa ini diserang oleh orang-orang Ethiopia. Ya, coba baca. Zerah, orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami memuji melawan pasukan yang besar. Kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Responnya benar ya ini ya. Tapi kenapa saya katakan dia mengandalkan kekuatan? Coba nanti
Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Asa punya masalah besar. Dia harus menghadapi orang-orang Zirah, orang-orang Ethiopia, 1 juta pasukan dengan 300 kereta. Ini masalah besar. Kemudian lari ke siapa? Lari ke Tuhan. Oh Tuhan, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Dia datang ke Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Akhirnya Tuhan tolong. Benar ya? Benar. Tetapi kemudian lihat di kejadian selanjutnya, kita baca di 2 Tawarikh 16 ayat 1, 2 Tawarikh 16. Ya coba ini kita baca dulu. Ini juga tentang Asa lagi. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baasha raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Sekarang ini dia ganti diserang sama Baasha raja Israel. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa raja Yehuda. Perhatikan responnya Asa ini. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan. Uang yang seharusnya untuk Tuhan dibuat untuk menolong dirinya sendiri, dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan. Jadi responnya dia mengandalkan kekuatan raja Aram, raja Damsyik, sampai dia bayar. Maka dikatakan di 78, pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu. Bukankah diingatkan tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Dimarahin Tuhan, ditegur Tuhan. Dulu kamu melawan orang besar aja aku bisa memberi kemenangan kok. Sekarang ketika menghadap Baasha, kok kamu mengandalkan kekuatan orang lain. Berapa banyak dari kita yang seperti itu. Kalau dulu Tuhan bisa menolong kita dalam perkara yang besar, dalam masalah yang besar, sekarang Tuhan juga pasti bisa menolong kita. Jangan salah menyikapi masalah. Kalau kita sudah mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatan orang lain, maka Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hati-hati. Saya berdoa kita bisa menyikapi masalah dengan benar. Datang ke Tuhan, seperti yang dilakukan Raja Asa di awal, seperti yang dilakukan Raja Daud. Kalaupun kita harus minta pertolongan atau kita minta petunjuk, mintalah petunjuk Tuhan dari seorang hamba Tuhan yang benar hamba Tuhan. Karena banyak hamba Tuhan yang ngaku-ngaku aja, tapi hidupnya gak beres, hidupnya dunia, dagingnya masih kuat, sehingga gak ngasih jalan keluar, malah membuat saudara tambah terpuruk. Tetapi yang paling benar, datang sendiri ke Tuhan, berdoa, hadapkan ke Tuhan, tanya Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan marah. Kemudian jangan mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan orang lain. Kesimpulannya, kesimpulan, masalah adalah ujian untuk naik level. Jadi hadapi bersama Tuhan. Kalau kita sudah bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, kemudian kita menghadapi masalah, tantangan, itu sebenarnya ujian untuk naik level. Kalau kita dari hamba mau jadi naik ke anak, itu harus menghadapi level, naik level. Kalau kita dari kelas 1 mau kelas 2, kita harus menghadapi masalah, soal-soal ujian untuk naik level. Hadapi bersama Tuhan. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semua kita punya masalah, termasuk orang benar punya masalah. Dan masalah itu dibuat Tuhan untuk membuat kita naik level. Ingat, hadapi bersama Tuhan. Oke, sebelum kita tutup dengan doa,
saya ingin kita dengarkan satu video pujian. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jalanmu tak terselami, amin ya Tuhan. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya ya Tuhan, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu, amin. Percaya Tuhan menyertai kita, percaya Tuhan bersama kita dalam setiap masalah. Ingat ada Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup kita. Ya Tuhan, seringkali memang jalan-jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita, tak terselami oleh pikiran kita, tak terselami oleh hati kita. Tapi pegang, percaya. Namun satu hal, ku percaya ya Tuhan. Katakan ada rencana yang indah. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, amin. Terima kasih Tuhan. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu, amin ya Tuhan. Nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan dengan iman, katakan dengan iman. Jalan-Mu tak terselami, amin ya Tuhan. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya. Katakan ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, amin. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu, nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita. Mari angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang terus menyertai kami. Terima kasih Roh Kudus yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semua.